Absen 10, di video ini saya ingin menjelaskan materi tentang bagian Pancasila Unit 2, penerapan Pancasila di dalam kehidupan bernegara dan bagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit 1, ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Simak video ini sampai selesai ya. Hai. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila. Dalam aktivitas belajar 1, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila tidak hanya harus dihargai melalui dokumen dan upacara, tetapi juga harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila oleh pemerintah. Menurut Moerdiono, ada 3 tataran nilai dalam Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai instrumental dan praksis harus selaras dan tidak bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis juga tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Nilai instrumental diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. Teks ini mengajak kita untuk menelaah lebih lanjut tentang nilai instrumental dan praksis dalam praktik perubahan sosial dalam kehidupan bernegara. Berikut 3 tataran nilai menurut Moerdiono. 1. Nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai abstrak yang tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu. Nilai ini memiliki kebenaran absolut. Dalam konteks nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila disepakati sebagai dasar negara karena mencakup cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai khas yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa.
Yang kedua, nilai instrumental adalah penjabaran konseptual dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ini memberikan arahan kinerja dalam situasi dan waktu tertentu. Dengan tetap mengacu pada nilai dasar, penjabaran nilai instrumental bisa kreatif dan dinamis, menciptakan bentuk baru yang tetap mempertahankan semangat yang sama, selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh nilai dasar. Yang ketiga, nilai praksis adalah nilai-nilai yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tulis maupun tidak tertulis, yang dilakukan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat, bahkan individu sebagai warga negara. Contoh bagaimana nilai dasar instrumental praksis Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Nilai dasar. Nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai yang menjadi fondasi atau landasan ideologi Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan antar perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Misalnya, dalam membuat kebijakan, pemerintah harus selalu mempertimbangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya. Misalnya, dalam konteks hukum, nilai instrumental Pancasila dapat dilihat dari berbagai undang-undang dan peraturan yang ada, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang merupakan penjabaran dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan nilai yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam penerapan Pancasila, baik yang tertulis maupun tidak. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi semangat gotong royong dan toleransi antar umat beragama, yang merupakan cerminan dari sila ketiga dan pertama Pancasila. Sebelum melanjutkan aktivitas kedua, yuk lihat video terkait dengan nilai praksis yang terdapat dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjunjung tinggi semangat gotong royong. Nah, itu contoh video gotong royong di masyarakat. Jadi, manfaat dari gotong royong itu pekerjaan akan terasa lebih mudah dan cepat selesai. Terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis, membangun persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan rasa saling tolong-menolong. Lanjut ke aktivitas belajar 2. Penjelasan tentang pentingnya negara menjamin kemerdekaan warga untuk memeluk agama yang mereka yakini dan kebebasan untuk melakukan ibadah dengan aman. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan beragama dan beribadah. Yang pertama, negara penting dalam menjamin kemerdekaan warga untuk memeluk agama dan beribadah dengan aman. Kedua, kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dihormati dan dilindungi. Ketiga, Indonesia menghormati keragaman agama dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, negara melindungi warga dari diskriminasi agama dan memastikan kebebasan beragama yang aman. Kelima, kebebasan beragama memungkinkan warga menjalankan keyakinan dengan damai dan harmonis. Kita lihat video lagi ya guys, tentang Indonesia menghormati keragaman agama dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya saudara, biksu jalan kaki ke Borobudur.
Sebanyak 32 biksu tengah menjalani ritual tudong dengan berjalan kaki dari Thailand ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Mereka melakukan perjalanan ini untuk merayakan Waisak di Candi Borobudur. Sambutan hangat warga Indramayu, Jawa Barat ini membuat 32 biksu yang menjalankan ritual tudong merasa terharu. Selain itu, warga dari berbagai agama bahkan memberikan makanan dan minuman bagi para biksu untuk menggantikan energi yang hilang setelah berjalan jauh. Iya, demi merayakan Waisak pada 4 Juni mendatang, 32 biksu lintas negara ini berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kita totalnya kurang lebih 40. 40 banyak yang berguguran seperti dari Vietnam, Laos, terakhir Laos dia angkat kaki, terus dari Sri Lanka, India, dan Australia. Ritual jalan kaki atau tudong ini telah menjadi tradisi sejak ratusan tahun lalu dan dilakukan oleh biksu berpengalaman. Sambutan hangat dari warga sekitar kerap diterima dan menjadi pengalaman yang mengesankan bagi para biksu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Diskusi tentang pentingnya negara dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warganya, namun juga diakui bahwa dalam praktiknya masih terdapat tantangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pemenuhan hak asasi manusia. 1. Negara bertanggung jawab memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Kedua, hak asasi manusia meliputi hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak pendidikan, dan perlindungan dari penyiksaan. Ketiga, negara perlu meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui kebijakan, menegakkan hukum, dan pendidikan bermasyarakat. Penjelasan tentang bagaimana persatuan masyarakat Indonesia diwujudkan melalui penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan penggunaan simbol-simbol persatuan seperti bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, bahasa Indonesia, dan simbol-simbol persatuan. 1. Persatuan masyarakat Indonesia diwujudkan melalui penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 2. Bahasa Indonesia memperkuat ikatan persatuan di antara suku dan etnis di Indonesia. 3. Simbol-simbol persatuan seperti bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila juga penting dalam memperkuat persatuan. 4. Bendera merah putih melambangkan semangat persatuan, keberanian, dan keadilan. 5. Lambang negara Garuda Pancasila menggambarkan kekuatan, kebebasan, dan semangat persatuan dalam keragaman. Penjelasan tentang bagaimana negara demokrasi seperti Indonesia memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat untuk menjadi perwakilan yang membawa aspirasi dan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat. 1. Negara demokrasi seperti Indonesia memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat untuk menjadi perwakilan yang membawa aspirasi dan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan. 2. Melalui pemilihan umum, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif seperti DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Wakil rakyat bertugas untuk mengemukakan dan mewakili suara rakyat dalam pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan penting. Diskusi tentang tanggung jawab negara dalam memastikan bantuan dan jaminan kesehatan serta fasilitas umum lainnya tersedia secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk penerapan sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meratakan bantuan dan jaminan kesehatan. 1. Negara bertanggung jawab memastikan bantuan jaminan kesehatan dan fasilitas umum tersedia secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Prinsip keadilan sosial menekankan kesetaraan akses terhadap bantuan dan jaminan kesehatan.
3. Program-program sosial dan upaya peningkatan fasilitas umum dilakukan untuk meratakan akses dan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Ide pendiri bangsa tentang konstitusi bagian 2 Undang-Undang Dasar 1945 Unit 1. Apa itu konstitusi? Dalam bahasa Latin, constitutio yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang membuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja framework dari sebuah negara yang menjalankan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum. Negara konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah nilai-nilai dan norma hukum tata negara yang dianggap ideal, tetapi tidak tertulis. Juga harus diterima sebagai norma konstitusi yang mengikat dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis termasuk Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di Inggris misalnya memiliki dokumen bersejarah seperti Magna Charta Libertatum 1215, The Habeas Corpus Act 1670, dan The Bill of Rights 1689. Dokumen-dokumen ini dikategorikan sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengatur diantaranya tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Sejarah Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan Rencana Perumusan Dasar Negara Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pengesahan UUD 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh Perumus pada 22 Juni 1945 dan juga dari Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945 memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Konstitusi. Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Konvensi. Konvensi dalam norma adalah peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Biasanya konvensi diturunkan dari generasi ke generasi berupa tradisi. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu.